Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan siswa Indonesia melalui acara on air bersama Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Pada kesempatan kali ini guys, kita akan berbincang-bincang seputar matematika, di mana kalau kita tahu apa sebenarnya kepentingan utama dalam belajar matematika. Banyak beberapa jawaban misalnya yang mungkin Anda dapat dengar di luar, bahwa matematika ini adalah ilmu yang fundamental, yang tanpa ilmu tersebut terasa gulai tanpa garam untuk pelajaran yang lainnya. Anda akan lihat bagaimana seorang teknik itu akan menjadi linglung jika mereka tidak akan menggunakan matematika. Juga bagaimana orang akan menciptakan robot kalau mereka tidak memiliki perhitungan matematis yang didukung oleh teori matematik yang baik. Bagaimana seorang programmer komputer kalau mereka tidak tahu mengenai bahasa pemrograman dasar dalam matematika. Nah, itu mungkin sekedar beberapa jawaban yang sering Anda dengar. Tapi melalui kesempatan kali ini guys, kita ingin memberikan suatu sudut pandang yang lain. Bagaimana terasa indahnya matematika itu ketika Anda masuk ke dalam inti-intinya. Maksudnya begini guys, ketika Anda kuliah di matematika dari semester 1 sampai semester 8, insya Allah dalam setiap hari Anda akan diberi soal jawab, soal jawab, soal jawab, soal jawab, dengan berbagai soal yang bervariasi guys. Itu seluruhnya 4 tahun yang Anda habiskan umur Anda di matematika ini adalah untuk jawab, untuk diberi soal jawab, diberi soal jawab, diberi soal jawab, sehingga memori Anda, memori kepala Anda itu akan selalu terisi dengan ada soal jawab, ada soal jawab, ada soal jawab. Dan menjawab soal ini memerlukan pemikiran yang ekstra keras, ekstra hati-hati, karena akan disesuaikan dengan beberapa teori-teori yang ada. Nah, artinya apa guys? Selama 4 tahun, kepala kita, otak kita akan dididik dengan menjawab semua persoalan-persoalan dari berbagai-bagai persoalan yang ada. Nah, ketika Anda tamat guys, nah ini yang menjadi seru. Ketika Anda tamat, Anda pasti akan menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, kompleks permasalahannya. Berbagai banyak permasalahan yang Anda akan hadapi dalam hidup. Tanpa Anda sadari guys, semua permasalahan tadi akan dapat Anda jawab dengan baik, akan dapat Anda selesaikan dengan baik, sesuai dengan 4 tahun yang telah ada di memori kepala Anda. Dikasih soal jawab, dikasih soal jawab, sehingga setelah Anda tamat, Anda ketemu dengan berbagai persoalan, Anda akan sangat mudah untuk menyelesaikannya. Saya mengikuti beberapa alumni saya guys. Ada alumni saya yang bekerja di suatu bank. Pangkatnya, karirnya itu sangat cepat naiknya dibanding dengan yang lainnya guys. Saya sering bertanya, kenapa karir Anda cepat meroket dibanding dengan yang lainnya? Ternyata guys, dalam beberapa sesi rapat, ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan kerja beliau spontan memberikan beberapa solusi-solusi yang sangat masuk akal, dan memang terbukti solusi yang diberikan itu sangat baik. Saya juga mempunyai alumni penjual pulsa. Semula dia memiliki
tempat penjual pulsa seperti biasa saja, hanya pulsa dijual di atas meja. Di atas meja itu berapa lah ukurannya, 1 meter kali 1 meter counter yang dia miliki. Nah, yang saya herankan dari alumni saya ini buka counter jual pulsanya jam 10 ke atas. Saya tanya, kenapa harus buka counter jam 10? Ternyata apa jawabannya? Luar biasa, guys. Pak, saya menjual pulsa jemput bola. Dia datang ke berbagai instansi untuk menjual pulsa dengan hanya mengambil untung 500 perak. Pulsa 10.000 tambah 500, pulsa 20.000 tambah 500. Itu yang dia inginkan. Jadi pemikiran matematika dia itu bekerja. Lebih baik saya memiliki ratusan konsumen dengan mengambil 500 untung daripada saya memiliki 10 konsumen dengan untung 2.000, guys. Artinya cara berdagang yang dia lakukan jemput bola ini terus memberikan keuntungan hanya 500 dari setiap jenis pulsa yang dibelikan. Masya Allah, guys, sekarang dia sudah memiliki beberapa outlet. Dia sekarang jadi toke, tidak lagi penjual pulsa. Artinya HP dia ini itu berdenting-denting setiap saat orang minta pulsa. Ada Ibu A di dinas A, dia minta pulsa, tolong dong kirim pulsa 50.000. Dia hanya menjual 50.500. Nah, ibu ini mempunyai 3 anak. Setiap anak minta pulsa, ibu tadi hanya punya 1 nama, yaitu si penjual yang mengambil untung 500 tadi. Anda bayangkan, guys, betapa mudahnya untuk menjadi berkembang dengan pemikiran matematika yang luar biasa. Saya sudah memberikan beberapa contoh. Sekarang tergantung Anda, guys, alumni, kalau sempat melihat siaran ini, Anda silakan mempergunakan kemampuan matematika Anda untuk menerobos beberapa peluang-peluang pekerjaan. Saya juga secara pribadi telah memulai bagaimana saya menggabungkan acara penyiar radio dengan matematika untuk bercuap-cuap, duduk sendiri beli alat lalu bercuap-cuap tentang matematika yang saya selingi dengan pembahasan-pembahasan soal, baik untuk mahasiswa ataupun siswa. Ini merupakan suatu terobosan cara pengajar matematika untuk mengkombinasikan dengan berbagai hal di atas dunia ini yang menarik. Itu juga menjadi peluang, guys. Jika Anda seorang alumni matematika, ya mengajar saja dengan memanfaatkan dunia maya, dengan menggabungkan berbagai teknik-teknik, mungkin penyiar radio, mungkin seperti YouTuber, dan seterusnya. Artinya Anda memiliki sesuatu pemikiran yang baik untuk melangkah maju ke depan, menerobos peluang-peluang yang ada, hanya berbekal selama 4 tahun kuliah, dikasih soal jawab, kasih soal jawab, kasih soal jawab, kasih soal jawab. Akhirnya kepala kita terbiasa untuk mencari permasalahan dan jawab. Nah itu, guys, dari konsep sudut pandang kita pada hari ini, bagaimana melihat matematika itu semakin indah. Kesimpulannya, yuk kuliah kita di matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Oke, guys, saya rasa itu pembuka kita, omong-omong pagi kita tentang apa itu matematika. Oke, guys, kita lanjutkan dengan program utama kita untuk membahas soal. Oke, pada kesempatan kali ini saya menyapa dulu siswa SMP kelas 7. Siswa SMP kelas 7, kita akan melihat teori tentang perbandingan senilai. Oke, guys, kita coba lihat apa soal yang telah disiapkan oleh kru pada saat ini. Kita akan lihat, guys.
Oke, selamat menyaksikan perbandingan senilai soal halaman 28 nomor 3 dan 4 yang telah dipersiapkan oleh kru matematika Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika terus untuk menyapa siswa Indonesia bersama siswa Indonesia untuk terus berbagi ilmu pengetahuan bersama dengan satu tujuan menjadikan matematika membumi di Nusantara, terus menjadikan matematika menjadi sahabat yang menyenangkan bagi kita semua. Seperti biasa, kita pada kesempatan siang ini menyapa dulu SMP kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan bercerita tentang perbandingan senilai. Kita akan coba bersama apa yang telah dipersiapkan oleh kru dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Oke, kita akan membahas halaman 28 untuk SMP kelas 7 nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita coba lihat bersama. Nomor 3. Tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Andi dalam perjalanan dengan notasi X dan jarak yang ditempuh dengan notasi Y. Asumsikan kendaraan berkecepatan konstan, tentukan kecepatan sepeda motor yang dikendarai dalam kilometer per jam. Jadi kalau dalam soal ini kita lihat ada dua objek, yaitu objek waktu dan objek jarak. Kalau kita lihat perbandingannya ini perbandingan yang senilai atau proporsional. Karena 1 berbanding 40 sama dengan 2 berbanding 80, sama dengan 3 berbanding 20. Sama-sama bernilai 1/40. Karena dikatakan kecepatannya konstan, kecepatannya tetap, tentukan kecepatan. Kita tahu rumus kecepatan itu adalah biasanya adalah waktu. Rumus itu adalah jarak per waktu. Jarak per waktu. Oke. Jadi kalau kita lihat jarak per waktunya itu seluruhnya sama. Kalau untuk perbandingan yang pada kolom pertama itu adalah 40 berbanding 1. Untuk kolom kedua sama dengan 80 berbanding 2. Kalau kolom ketiga 120 berbanding 3. Itu sama dengan keseluruhannya bernilai 40. Jadi kalau kita lihat, tentukan kecepatan sepeda motor yang dikendarai adalah 40 km per jam. Nah, itu dia tadi. Karena ada rumus kecepatan adalah jarak per waktu. Jadi kalau jarak untuk setiap kolom ini kita lakukan perbandingan atau kita bagi jarak 40/1 untuk kolom pertama nih, untuk kolom per-2 80/2, untuk kolom ketiga 120/3, hasil baginya itu sama-sama 40 km per jam. Jadi kita katakan bahwa kecepatan sepeda motor tersebut adalah 40 km per jam. Oke, sama saja. Jadi kalau kita lihat soal yang barusan kita bahas ini masih dalam kategori soal yang melakukan perbandingan senilai. Kebetulan diaplikasikan dalam menentukan kecepatan. Di mana rumus kecepatan itu biasanya adalah jarak per waktu. Jadi karena dia setiap kolom itu menunjukkan sama hasilnya yaitu 40 km per jam, maka kita katakan kecepatannya adalah 40 km per jam. Oke, kita coba lihat soal yang berikut. Oke, kita share soal berikut.
Susi sedang berada di pasar malam, dia membayar 3.000 untuk tiket masuk dan 2.000 untuk tiket permainan. Jadi kalau kita lihat disuruh melengkapi tabel, di mana tabel ini katanya merupakan perbandingan antara jumlah tiket dan total biaya yang diperlukan. Jadi kalau disuruh mengisi melengkapkan tabel, itu sederhana saja jawabnya. Kita asumsikan saja dia perbandingan senilai. Jadi kalau 2/5, jadi kalau kita diminta menentukan perbandingannya itu melengkapi tabel, kita lakukan dengan konsep, dengan andaian bahwa terjadi perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu kalau kita lihat kolom pertama perbandingan banyak tiket dengan biaya adalah 2/5, itu harus sama dengan 4 kalau kita katakan 4/X. Nah, ini kita cari nilai X-nya nih. Kita banyak hal yang dapat dilakukan. Di antaranya mungkin kalau kita lihat 2/5, kenapa di atasnya 4? Berarti ini kan dikali 2. Maka hasilnya 4. Kalau di atas kali 2, di bawah juga harus kali 2. Berarti 5 kali 2 adalah 10. Jadi X-nya itu adalah 10. Atau kita lakukan dengan melakukan perkalian silang misalnya. Contoh misalnya 2/5 itu sama dengan 4/X. Kita kali silang. 2 kali X, 2X. Sama dengan 4 kali 5, 20. Maka nilai X adalah 20 dibagi dengan 2. Berarti 10. Berarti di sini isinya 10. Nah, untuk mencari berapakah nilai yang berikutnya, kita terserah saja menggunakan perbandingan 4/10 atau 2/5. Kita pakai aja 2/5, tetap enggak apa-apa. 2/5 ini sama dengan 6/Y. Nah, jangan X terus 6/Y. Kalau kita kali silang juga boleh. 2 kali Y sama dengan 6 kali 5, 30. Berarti Y yang dimaksud adalah 30 dibagi 2. Sama dengan 15. Berarti di sini isinya adalah 15. Oke, 15. Lalu berapa yang di sini? Kita lakukan hal yang sama. Perbandingannya kita ambil perbandingan yang di depan saja. 2/5 sama dengan 8/Z. Kita katakan Z. Kali silang 2 dikali Z berarti 2Z. Sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40. Berarti Z-nya itu adalah 40/2. Atau sama dengan 20. Berarti nilai berikutnya adalah 20. Oke, hapus dulu. Ini adalah bernilai 20. Kita berarti ini 20. Nah, jadi kalau untuk yang berikutnya kita tengok aja lompatannya 2, 4, 6, 8, berarti di sini 10. Nah, ini dia lagi. Jadi kalau dia 10 berapa? Sama saja caranya kalau mau kita lakukan, kita hapus dulu semua ini, kita hapus dulu. Oke, kita tunggu sebentar, kita hapus.
Oke, berarti kita kalau dia tadi 2/5 sama dengan 10 per T. Nah, per T lagi. 2 dikali T 2T sama dengan 10 kali 5, 50. Ini perkalian silang namanya. Berarti T sama dengan 50 per 2. Sama dengan 25. Berarti di sini 25. Nah, itulah yang dikatakan sebagai konsep perbandingan secara proporsional atau perbandingan senilai, di mana perbandingan untuk setiap objek pada setiap kolom yang diberikan harus sama. Yang B, buat titik-titik pasangan berurut menyatakan hubungan banyak tiket dan total biaya yang dikeluarkan Susi dan buat garis yang menghubungkan titik tersebut. Jadi kalau kita mau buat garis seperti sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi kita sumbu X sumbu Y. Jadi kalau kita lihat sumbu X dan sumbu Y-nya, ada X-nya itu ada 2, oke, ada 4, ada 6, ada 8, dan ada 10. Nah, di sini juga ada 5, ada 10, ada 15, ada 20, ada 25. Jadi tinggal memberikan titik saja. Kalau dia 2, 5. Kalau dia 4, 10. Kalau dia 6 tadi 15. Kalau 8, 20. Kalau 10, 25. Tinggal hubungkan garis. Yes, ini dia. Yang C, apakah dia proporsional? Yes, yang C dia adalah proporsional. Ya, jawabannya ya. Karena perbandingan untuk setiap objek pada setiap kolom sama. Karena nilai perbandingan untuk setiap kolom sama. Untuk setiap kolom sama. Setiap kolom sama. Adalah sama. Oke, saya rasa cukup penjelasan kita untuk sesi kali ini. Merupakan soal menarik yang telah disiapkan oleh kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Saya Rado Yendra bersama pengelola Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Pastikan patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Wabillahi taufik. Oke guys, tadi kita sudah lihat bagaimana perbincangan kita tentang matematika yang luar biasa ini. Terus kita tutup dengan program utama kita untuk melakukan pendampingan kepada siswa Indonesia untuk dapat bermatematika dengan ceria, sehingga tujuan kita untuk menjadikan matematika sahabat kita semua sebagai ilmu yang menyenangkan itu dapat menjadi terwujud. Terakhir, saya bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika selalu memotivasi untuk orang tua di rumah, guru-guru dimanapun Anda berada, jangan pernah bosan, jangan pernah malu untuk berhubungan dengan kita, Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, untuk bersama mewujudkan, jadikan matematika itu menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Sekian dari saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Jumpa kita lagi pada sesi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.